luar biasa di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan makin bertumbuh. Walaupun sebagaimana pujian yang kami naikkan, walaupun badai silih berganti di dalam kehidupan kami, ketika dasar keimanan kami kuat di dalam Tuhan, maka walaupun itu bertarung dalam hidup kami, kami akan kuat karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan aku tolak segala perbuatan iblis, penolakan akan firman Tuhan. Kuasa-kuasa iblis yang mengintervensi pikiran, hati kami tolak katakan dalam nama Yesus. Iblis, hanya kau dari tempat ini. Hati kami, pikiran kami. Kami memberikan hati kami, pikiran kami hanya kepada Tuhan pada saat pagi hari. Karena kami rindu lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, bahkan di hati kami. Terima kasih, pakai mulut bibir hamba-Mu dalam berkata-kata. Biarlah tidak sedikit pun mencuri kemuliaan-Mu Tuhan dari pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Ya, salam, puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ini sepertinya mau nunggu mimbar baru ini, berberot sana, berot sini. Nanti Tuhan kirim orang yang mengirim. Haleluya. Ini berbicara tentang iman lagi dan tindakan. Dan tindakan itu bukan dari luar dulu, tetapi dari dalam. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Senggol-senggol sedikit apa? Ya, salam, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang saudara, di akhir zaman ini kita perlu yang namanya, dibutuhkan namanya kebijakan. Ya, kebijaksanaan dalam menanggapi apapun itu, baik ada di luar sana, baik ada yang dalam berbicara tentang kerohanian kita, diperlukan yang namanya kebijakan, saudara. Karena Yesus berkata orang yang bijak itu orang yang bertahan. Amin. Orang yang bijak itu. Jadi dalam segala sesuatu orang bijak itu yang bertahan. Ya. Sebagaimana di dalam Matius 7 24 sampai 27 itu coba kita baca. Ya. Tapi bukan itu yang saya akan mau. Tapi itu adalah dasar juga. Ya. Tapi bukan firman Tuhan itu yang akan saya mau bagikan. Ya. Maksudnya nats itu bukan saya mau bagikan, tetapi ini saudara yang diperkatakan orang yang bijak itu adalah orang yang bertahan dalam setiap apapun. Saudara. Orang bijak. Saudara. Saya teringat saudara bagaimana kebijakan dan hal-hal yang dibuat oleh Yusuf. Pernah dengar cerita Yusuf ya? Itu saya mau katakan bahwa di dalam pemikirannya tentu itu ada Tuhan di dalamnya dan Tuhan perintahkan. Kalau orang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau orang hidup yang bergaul karib dengan Tuhan, maka di dalam orang itu ada yang namanya kebijaksanaan. Strip hikmat. Saudara. Saya teringat oleh tokoh seorang Yusuf, saudara, bagaimana 7 tahun kelaparan di Mesir, 7 tahun kelimpahan. Bukan kelaparan dulu yang diberitahukan, tetapi kelimpahan. Betul nggak? Jadi ketika pada saat itu kelimpahan itu tentu dasarnya daripada mimpi raja tentunya. Tapi ditafsirkan ya, ditafsirkan oleh Yusuf, pasti tentunya lewat Tuhan. Bagaimana seorang Yusuf mempunyai kebijaksanaan yang begitu luar biasa. Betul? Di situ hikmat yang begitu luar biasa bekerja. Karena apa? Karena orang itu, seorang Yusuf bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga kebijaksanaannya daripada Tuhan itu tidak main-main. Bukan kebijaksanaan yang dibuat oleh dunia, tetapi kebijaksanaan yang dibuat oleh Tuhan sendiri, dikasih oleh Yusuf. Ketika pada saat itu masa kelimpahan, tentu lewat sekali lagi lewat mimpi itu, ya. Tapi ini kelimpahan yang diperoleh oleh Mesir pada saat itu. Tetapi karena hikmat bahkan kebijaksanaan yang diberitahukan oleh Yusuf pada saat itu, sehingga apa? Ketika mereka mendapatkan itu, saudara,
mendapatkan berkat-berkat yang begitu luar biasa. Selama 7 tahun firman Tuhan berkata seperti itu. Apa? Yang terjadi bukan pemborosan. Yang terjadi bukan gini, kesempatan. Tidak, saudara. Artinya jangan berpikir gini, ya sudah cukup kata atau hari ini kita makan, ya sudah kita habiskan, ludes. Lalu besok nanti kerja lagi. Lalu kita habiskan, kerja lagi, kita habiskan. Namanya itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang nggak punya hikmah, orang nggak punya kebijaksanaan. Dan itu dibutuhkan pada saat ini, saudara. Ya, saya dibutuhkan. Saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan, dia berkata gini, ini udah masuk akhir zaman Pak Gem. Betul, saya juga sudah merasakan itu. Dan oleh sebab itu kita bersiap-siap. Lalu nanti mereka datang, dan mereka udah biasa aku kesini. Lalu mereka berkata gini, kalau gitu kita gosok aja tentang pertanian. Nanti kita akan membuat satu pelatihan pertanian. Lalu itulah untuk untuk menjawab daripada nanti krisis. Karena ada satu orang hamba Tuhan mendapat penglihatan, ya, mendapat penglihatan bahwa nanti kelak akan ada yang namanya krisis. Nah, untuk menjawab krisis tersebut, ya sudah, kita mempergunakan apa skill-skill yang ada. Terlebih penting, ya, bukan berbicara tentang elektronik dan sebagainya, makanan, saudara. Dan nanti akan diadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Puji Tuhan, mereka senang bekerja sama dengan kita, walaupun kita ini jumlahnya sedikit, saudara. Tapi rasa gimana ya? Rasa penerimaannya itu luar biasa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat ketika pada masa Yusuf, ketika itu berbicara di Mesir, itu mendapat yang namanya kelimpahan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia katakan begini, saudara, kepada rajanya. Dia apa? Saudara, baca ya. Bagaimana itu? Pernah baca? Tak usah saya bilang buka ini, buka ini. Pernah baca ya? Tentunya ya, pernah ya. Apa di situ, saudara? Apakah dihabiskan? Yang 7 tahun kelimpahan itu diapain? Dikumpulkan, saudara. Dikumpulkan, saudara. Nah, ini saya sedikit, saudara. Kalau ada kelimpahan di antara keluarga kalian, simpan untuk menjawab nanti masa-masa kesulitan kalian. Jadi saya tidak mengajar yang namanya begini, saudara, pelit, kedekut, tambuk, lebih parahnya lagi, enggak. Tapi ada hikmat di dalamnya untuk menyusun semua segala sesuatu. Dan itu dibutuhkan akhir-akhir ini, saudara. Bahkan Yesus juga mengatakan seperti itu, saudara. Ya, coba kita baca di dalam Matius 7, saudara. Saya bacakan bagi kita. Ya. 7, 24 sampai 27. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ya, 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita melakukannya dengan setia, itu dikatakan orang bijaksana. Kalau orang bijaksana, tentu Tuhan akan membukakan pikiran kita. Tuhan akan membukakan hati kita, tentu yang turut dengan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, bukan yang mau kita, saudara. Sehingga dikatakan gini, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu, saudara. Lalu 26 dikatakan seperti ini. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita tinggal pilih, saudara. Kamu mau bijaksana atau tidak? Kalau orang bijaksana, firman Tuhan dengan jelas dikatakan gini, dia tidak roboh karena dia mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Karena apa dia mendirikan rumahnya di atas batu? Karena ada kebijaksanaan. Begitu juga pada akhir-akhir ini, saudara. Dirikanlah rumahmu di atas kebenaran firman Tuhan yang paling hakiki, yang paling luar biasa. Amin. Dirikan rumah kita. Karena diperkatakan seperti pujian tadi, ku mau cinta Yesus. Betul kita cinta Yesus, tetapi ketika kita diperhadapkan
Seperti gini, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Pertanyaannya, apakah engkau masih cinta kepada Tuhan? Halo? Masih? Kalau nggak ada dasar yang baik, kalau nggak ada dasar kebenaran firman Tuhan di dalam pikiran kita, hati kita, tepal. Bahkan dia akan tinggalkan Tuhan. Kok begini-begini saja? Itu Tuhan, saudara. Digesek sedikit, jauh daripada Tuhan, tinggalkan Tuhan. Saudara, ketika ada gesekan itu, saudara, kamu mau naik kelas, saudara. Saya mau katakan seperti itu. Iya, kamu mau naik kelas. Kalau kekristenanmu, kalau kau mengiring Tuhan, kau baik-baik saja, saudara. Kau pertanyakan kau mengiring siapa? Ikut Tuhan tuh pikul salib. Bukan hanya begini, boy, berkat. Makanya saya nggak bilang begini. Kalau dapat Tuhan betul dapat semuanya. Tetapi ketika ujian juga bertambah dalam hidup kita, firman Tuhan juga berkata seperti ini. Mengucap syukurlah dalam mengucap syukur. Jadi di akhir zaman ini, saudara, zaman-zaman ini, saudara, kita harus mempunyai bijak-bijaklah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saya ingin memberikan tema, saudara, di akhir zaman ini harus bijak mengiringi Tuhan. Coba kita baca di dalam Efesus 5 14 sampai 17. Ini orang-orang yang bijak, saudara. Saya bacakan kepada kita, saudara. Itulah sebabnya ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana akhir-akhir ini begitu banyak bencana. Betul ya? Bencana di mana-mana, bahkan nggak tahu nih, kadang-kadang betul juga, tapi saya enggak ini. Waktu kemarin tuh sedang ego-ego berapa 6, sekian skala Richter ya. Bergetar katanya, ada yang bergetar, ada yang enggak. Ini apa ini? Ada yang bilang latihan gini. Tapi terus terang saya enggak merasakan, saudara. Saya kira itu cuma guyon-guyon, saudara, biasa lah ya. Kalau di Facebook itu ada guyon, merasa getaran kak tadi malam tuh. Kadang-kadang itu tuh jawabnya tuh kadang-kadang teman-teman di Facebook itu ngelantur kan. Ada yang begini, ada yang begini, berbagai macam ucapan di situ, saudara. Ada yang benar-benar serius, ada yang enggak, saudara. Tapi sampai saat ini saya juga nggak tahu. Bahkan ada juga di situsnya dikatakan di daerah mana tuh? Daerah arah ke, ya itulah orang BMKG lah yang tahu itu. Ada seperti itu, tapi dibantah lagi dan sebagainya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bencana itu di mana-mana, saudara. Itu nggak terjadi di tempat ini. Nah, bagaimana kalau terjadi di tempat ini, saudara? Halo? Ya kan? Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, saudara, apakah kita masih bisa berkata gini, ku mau cinta Yesus selamanya, badai silih berganti. Ini secara global. Coba kalau terjadi baru dalam skup rumah tangga kita, keluarga kita, hubungan dekat kita, saudara, terjadi gesekan, saudara. Apakah kita masih berkata, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, I love Jesus. Masih kita terima kasih Tuhan. Bahkan ada status di dalam Facebook ini, apalagi Tuhan, cobaan ini aku masih kuat kok, seperti itu. Masih jauh-jauh tuh 2-3 tahun yang lalu, saya masih ingat itu. Wih, luar biasa orangnya. Boleh lah, saya bilang perkataannya ya sesuai lah, maksudnya ya Tuhan berilah kekuatan kepadanya.
saudara. Tetapi kita ini dituntut harus bijaksana sekali lagi, saudara. Jadi masa-masa sulit ya akan menerpa kita, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan berkata seperti ini, saudara, ya. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Jadi ciri-ciri orang yang bijaksana itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus diperkatakan di ayat 14 ini, ya. Orang yang bijaksana, saudara. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan percaya atas kamu. Saya terlepas dulu dari ini, saudara. Kalau orang bijaksana, saudara, kalau orang bijaksana itu pasti, saya tidak mau katakan 100%, 80 lah, pasti bangunnya pagi-pagi. Betul nggak? Tentu yang dipersiapkan apa-apalah untuk ke depan, saudara. Hari itu tentunya, saudara. Biasanya gini, saudara, kita tahu ukur diri. Betul nggak? Kalau kita contoh, kalau kita mempunyai bos, kalau kita mempunyai pimpinan, terus pimpinan itu sukanya kita datang pagi-pagi, saudara. Kita tidak bakal mungkin, walaupun kita dasarnya suka ngebangkong, saudara. Kita akan berusaha untuk supaya kita nggak bangkong. Karena apa? Karena supaya menyenangkan bos, supaya bos itu paling tidak ya cuma cium jempol lah sama kita. Belum lagi datang bos, kita udah duduk manis kan, udah begini, kita duduk, bos datang ya kan. Jangan bos sudah duduk-duduk di di meja, kita baru datang. Begitu, saudara. Bentar, saudara. Tanduk sebelah sini keluar tuh. Gitu. Enggak, saudara. Tapi kalau kita punya kebijakan, campur dikit lagi hikmat, saudara. Kita akan tahu, oh, saya akan memberikan ini. Kalau dulu saya memang kebetulan saya tukang bangkong. Saya dulu tukang bangkong, saudara. Tapi 2000 tahun 2000 ke bawah. Saya tukang bangkong, bangun jam 9, bangun jam 10. Saya kelelawar jadinya, saudara. Kadang-kadang saya tidur nanti itu, saudara. Nanti bangun nanti jam 4 itu sudah mulai keluyuran. Sampai pulang nanti jam 5 subuh baru tidur lagi, saudara. Hidupnya diganti, saudara. Untung saya tidak berubah jadi vampir, saudara. Atau enggak begini. Ya kan? Untung, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya. Itu yang luar biasa. Saya nggak lupa, saudara. Ya, bagaimana perjumpaan khusus bersama Tuhan. Siapa di sini lupa? Atau perjumpaan khusus sama Tuhan? Kalau saya nggak lupa, saya tahun 2000, saudara. Perjumpaan khusus bersama Tuhan. Walaupun nggak salah harus begini. Tuhan, aku mau dong perjumpaan dengan Tuhan. Butakan aku Tuhan seperti Paulus. Enggak harus gitu lagi. Enggak, saudara. Perjumpaan itu kita gini loh, making love sama Tuhan, saudara. Ya kan? Hidup kita mau seperti apa yang Tuhan mau. Itu, saudara. Enggak juga harus beda-beda, saudara, perjumpaan kita. Mungkin ya ada saudara teman saya juga perjumpaan khususnya di rumah sakit, dia koma mau mati, baru perjumpaan khusus. Mau seperti itu. Kalau kebablasan lupa tuh, katanya kan. Tuhan, aku mau koma dong supaya kayaknya nanti aku kesaksiannya keren-keren dikit deh. Ya kan? Enggak gitu, saudara. Beda-beda, saudara. Ya kan? Atau enggak, Tuhan, aku mau dong insiden sedikit lah, jatuh dari pohon yang agak tinggi dikit, pohon kelapa lah. Baru aku tepar, terus nanti 5 jam orang udah nangis-nangis kan. Udah begitu kan, baru tiba-tiba langsung saya kesaksian. Satu jubah putih, mukanya bercahaya. Enggak juga harus gitu, perjumpaan khusus. Enggak se-ekstrim gitu, saudara. Kau terima dengan hatimu, saudara. Kau buka hatimu, saudara. Kau berjumpa dengan khusus dengan Tuhan, saudara. Itulah top, Markoto. Mau yang ekstrim-ekstrim? Mau? Enggak kan? Jadi gitu, saudara. Jadi kita ini ciri-ciri orang yang hidup bijaksana itu bangun dari tidur. Ya. Maksudnya gini, saudara, bangun dari tidur juga seperti gini. Kita ini sudah mulai malas, mungkin ibadah. Nih firman Tuhan, ayo, dia akan menegur kita, menegur saya. Mungkin jam-jam doa kita, saudara, kita tinggalkan. Bangun dari tidurmu. Kau doa
Sehingga doa itulah yang menguatkan engkau, saudara. Karena apa? Tuhan akan menopang, ya kan? Hubungan kita yang baik itulah yang akan menguatkan kita, saya dan saudara. Dan oleh sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Efesus ini, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya bagi jemaat Tuhan di tempat ini, saudara. Yang kita mulai lemas, ayo ketika kita dengar firman Tuhan ini, oi, aku harus semangat, aku lagi. Mungkin akhir-akhir ini kita sepertinya jawaban doa kita nggak pas, saudara. Bahkan seperti tidak ada jalan, tetap iringi Tuhan. Walaupun badai silih berganti, turunin sedikit nara. Silih berganti. Nanti kalau terlalu tinggi, retak-retak ini, saudara. Ngeri saya ini kalau nyanyi asli. Maklum. Hampir jadi artis. Jangan ketawa kencang-kencang ya Ibu Bornok ya. Sebelahnya itu kencang nanti kar gitu. Iya, saudara. Amin. Mau bangkit dari tidur kita? Kita mau semangat? Semangat, saudara. Iya kan? Kita kerjakan bagian kita untuk Tuhan. Nanti Tuhan kerjakan bagiannya untuk kita. Amin. Ibu Bornok lihat tuh. Minggu lalu 3 kali pelayanan, saudara, sampai disaksikan. Ya. Tapi itulah bagian, saudara. Kalau matinya nih, saya tahu langsung tebak. Makanya saya tahu, dulu masih mau pelayanan enggak. Tapi bolehlah. Apa namanya, taruji, saudara. Ada langsung tinggalkan. Mau usah 3 kali sehari. Kalah-kalah pendeta ini kan, kalah-kalah gembala nih, ya kan? Tapi tidak terucap seperti itu ya. Tapi kalau terucap juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saudara. Ya kan? Semua kita ini melayani. Jadi saya katakan, saudara, saya kemarin ketemu yang di Facebook itu orang top, saudara. Dia pernah bawa satu desa dari juara nasional. Makanya ada yang situ kan, ini Master of Orchestra. Itu juara loh. Dia bawa orang di kampung, dibawa ke Taman Mini Indonesia Indah, jadi juara nasional, saudara. Dan saya terlalu amat senang, saudara, kalau ketemu hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, itu adalah motivasi saya, walaupun di kampung, saudara. Dan hari ini dia sudah pensiun, tapi saya katakan, tapi saya pengen terus mau melayani Tuhan, karena organisasi aja yang membuat dia untuk pensiun. Tapi untuk melayani Tuhan, dia tetap oke. Akhirnya, saudara, saya belilah buat lain. Walaupun mahal sedikit nggak apa-apa lah, yang penting saling memberkati. Jadi itu, saudara. Ya kan? Tadi udah makan ya? Udah. Oke. Yang belum makan, ayo kita ke sana beli untuk memberkati dia juga kan. Jadi gitu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita ini bangkit dari tidur kita. Nggak boleh kita tenang-tenang aja ongkang-ongkang kaki, saudara. Ikut Tuhan tuh garcep, saudara, gerak cepat, saudara. Ya kan? Mau melayani sebelum jamnya sudah ada, ya kan? Nanti PW jam 3 dibilang jam 2 kita sudah ada. Keren tuh, saudara. Itu viral itu lah. Viral itu, saudara. Ya, breaking news, saudara. Jam 3 PW, jam 2 sudah ada duduk-duduk. Tapi jangan jam 2-nya ngegerutuk-gerutukin. Kesini yang lain gitu. Enggak. Meskipun badai gini-gini kita maksudnya memuji Tuhan. Senang kan kita datang kepada Tuhan tuh untuk memuji Tuhan, bukan untuk ngegerutu, saudara. Jadi jam 3, jam 2 sudah ada, itu puji Tuhan. Itu adalah langkah yang baik bahwa kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Begitu juga pemuda ibadah seperti ini, saudara. Sudah pada duduk manis. Jadi ketika ada worship juga sudah di sini, sudah tidak warawiri lagi, itu namanya bangkit dari tidur juga, saudara. Artinya mengutamakan Tuhan. Langsung, saudara, datang di tempat ini nggak ngobrol-ngobrol lagi. Dia sudah kusuk, saudara. Sudah kusuk, saudara. Jadi nggak, gimana kali ini? Oh, gimana kali ini? Enggak, saudara. Tapi kita udah fokus. Kalau bisa datang di tempat ini, kita udah berdoa, saudara. Ada perantara sedikit ketika nanti worship leader membawa kalian untuk membawa pujian dan penyembahan. Oh, itu enak, saudara, naiknya, saudara. Karena apa? Kita udah bangun hubungan dulu sama Tuhan.
Apalagi dari rumah sudah bangun, saudara. Pagi-pagi tadi kan, sudah bangun tentunya kan. Kita ada Tuhan, saya ingin memuji Tuhan bersama jemaat Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan. Saya mau bersuka cita, kamu menyembah Tuhan dan sebagainya. Ketika engkau ada di tempat ini, saudara, wow. Mungkin temanmu yang loyo begini-gini, saudara, karena engkau sudah mungkin gerakanmu sudah gini. Mungkin dia pertama sewa dulu apa gitu nih, nyenggol-nyenggol. Tapi akhirnya gini-gini lihat-lihat kan gitu, saudara. Saya juga gitu, saudara. Saya lihatin tuh terlalu bagaimana gerakan orang ini, tapi akhirnya ikut juga, saudara. Amin. Itu, saudara. Jadi ciri-ciri orang yang bijaksana itu adalah orang yang bangun dari tidur. Yang kedua, saudara, ciri-ciri orang yang bijaksana itu mempergunakan waktu dengan baik. Dengarkan. Ciri-ciri orang yang bijaksana itu mempergunakan waktu dengan baik. Berharga waktu itu, saudara. Sama seperti ini perkataan gini. Ayat 15 dan 16 diperkatakan gini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, kita harus tahu bagaimana kita harus hidup, saudara. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jadi setiap kita, saudara, kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Ya. Kita tahu seperti tadi saya katakan bahwa ini adalah zaman akhir, saudara. Kalau kita tahu, saudara, kalau kita tahu ini adalah zaman akhir, maka kita akan semakin lagi, saudara, ikut Tuhan tentunya. Saudara. Jangan ketika kita dikatakan ini adalah zaman akhir, langsung kita buka kamus lama atau sebagai macam, bahkan kita membenarkan diri. Nenek saya aja dulu, neneknya nenek saya aja dulu, bahkan nenek opung saya dulu, dan seterusnya. Ngomongnya gitu terus, tapi nggak datang-datang juga, saudara. Tetapi dengan jelas dikatakan gini, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah hari yang jahat. Pergunakan waktu-waktumu yang baik di dalam hidup saudara, supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita bilang gini, ketika Tuhan menjemput kita langsung kita bilang gini, lalu posisi kita ditaruh kepada apa yang seperti kita kita harapkan, tetapi yang tidak kita harapkan. Kita ada di tempat lain. Harusnya kita ketika Tuhan datang, kita ada di tempat di mana Tuhan ada. Tapi ketika kita pergi, saudara, kita tidak bersama-sama Tuhan. Kenapa? Lalu kita komplain, bukankah aku yang berbuat demi namamu? Aku menyembuhkan orang sakit, aku bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi, saudara, Tuhan berkata seperti ini, enyahlah engkau yang berbuat kejahatan. Mungkin engkau melayani Tuhan dulu. Kita katakan dulu aku ini pelayan Tuhan. Ya. Tapi saya mau katakan, saudara, pergunakanlah waktu-waktu yang ada saat ini. Kita tidak tahu waktunya, saudara. Nggak tahu kita. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ada. Bahkan hari ini, kemarin, ya, teman almarhum, saudara, dia udah pergi. Padahal orang berkata, tadi malam saya ini sehat, saudara. Tadi malam masih ketemu. Sungguh kehilangan, saudara. Ada saya kadang-kadang di tek-tek tuh, yang namanya Hendrik, saudara. Kemarin dia pergi ke rumah bapak, saudara. Dari kebun, saudara. Tiba-tiba apa? Sakit perutnya. Saya katakan itu angin duduk. Ya, kalau boleh dikatakan lebih ini, ya, jantungan lah jadinya. Angin duduk, saudara. Pergi dia, saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana dia cara persiapannya sebelumnya? Firman Tuhan berkata Tuhan itu datang seperti pencuri, tidak besok aku datang ya. Enggak. Nah, oleh sebab itu setiap detik, setiap menit, setiap jam, ya, setiap hari, ya, kita harus mempersiapkan hidup kita. Ya. Jangan kalau nanti kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu Tuhan tolak kita.
Lalu kita katakan gini, aku ini pernah pelayanan Tuhan. Aku ini pernah berdoa yang bukan orang. Bahkan orang hampir mati pun sekarang tuh sembuh dan sekarang luar biasa hebat melayani Tuhan. Itu karena nih nggak pakai yang gitu, saudara. Yang dipakai Tuhan adalah setia sampai akhir. Seperti dikatakan apa pujian mengatakan, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah, dia setia sampai akhir. Dan Tuhan juga mau kita setia sampai akhir, saudara. Walaupun pujian kita kata meskipun badai silih berganti dalam hidupku, kita mau setia sampai akhir, saudara. Karena orang pemenang itu harus berperan, betul nggak? Nggak ada orang pemenang, saudara, ya tiba-tiba menang nggak berperan, saudara. Bahkan orang pertandingan pun, saudara, dia dia berlomba sampai mendapat garis dan dia menjadi juara satu, bahkan dikatakan di situ winner, menjadi pemenang. Dia nggak langsung ketika kalau kita berlari lalu kita start gini lalu kita menang dia katanya, enggak, tapi berlari, saudara, dihabiskannya tenaganya supaya dia dapat menang. Begitu juga kita. Energi kita mungkin mengikuti Tuhan sampai nyaris habis. Tapi ketahuilah, saudara, ada upah yang menanti saudara. Ya. Ada upah. Ya. Ada upah. Dan jangan jemu-jemu, saudara, untuk mengikuti Tuhan. Pergunakan waktu sebagaimana mungkin untuk mengiringi Tuhan. Amin. Pergunakan, saudara. Mungkin engkau bisa, saudara, A, bisa B, bisa C, ya kan? Akhir-akhir ini ini mempergunakan waktu yang ada juga, saudara. Ada les di tempat ini, saudara. Bukan juga hanya memperkaya murid, dia pintar, tapi mau tahu, saudara, sebenarnya kita pun diperkaya, betul nggak? Kita mungkin udah lupa-lupa tuh yang dulu kita kuliah. Ketika kita mengajar, kita mulai lagi, saudara. Bahkan pasti kita membuka-buka referensi-referensi apalagi yang terbaru. Bahkan kita akan menjadi pintar, setuju? Betul nggak? Betul, saudara. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mempergunakan waktu yang ada. Bahkan kebenaran firman Tuhan ini ketika kita, mungkin salah satu contoh seperti yang yang saya berikan tugas kepada Ibu Bornok, saudara. 3 kali satu minggu, saudara. Bohong saya katakan kalau dia tidak diperkaya oleh firman Tuhan. Karena apa? Dia akan buka-buka, saudara. Dia akan buka lagi, dia cari lagi. Saya juga gitu, referensi khotbah orang. Oh, ini coba ayat ini. Oh, cocok lagi ini. Wah, bukan kasak kusuk kalang kabut, saudara. Tidak apa-apa, saudara. Yang pintar siapa? Ibu Borno. Harusnya dulu bawa firman Tuhan. Akhirnya apa? Lancar, ya kan? Lancar, saudara. Karena apa? Allah bisa karena biasa. Bornok bisa karena biasa. Makanya kalau ketika dikasih pelayanan, saudara, iya siap. Gitu, saudara. Amin. Tahu, saudara. Langsung pintar cuap-cuap, langsung pintar berkata-kata, tahu mana garis-garisnya ini blok-bloknya. Oh, kalau cerita tentang Yusuf contohnya, saudara, seperti yang seperti katakan tadi. Oh, ini di pasal ini ayat sekian. Tahu sudah, karena apa? Sering dibuka. Betul gak? Kalau nggak sering dibuka, kita nggak bakal kaya akan kebenaran firman. Tapi kalau kita firman Tuhan ini sering dibukakan, maka kita akan diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan ini. Maka apa? Perintah-perintah Tuhan juga akan masuk dalam hati kita. Maka kita akan melakukan segala sesuatu itu koridornya Tuhan. Takut kita, saudara. Itu yang kedua, saudara, mempergunakan waktu yang ada. Jadi yang pertama, saudara, ciri-ciri orang yang hidup bijaksana itu adalah bangun dari tidur, sebagaimana di ayat 14 ini. Dan ciri yang kedua adalah mempergunakan waktu dengan baik. Dan ciri-ciri orang yang bijaksana yang ketiga, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengerti kehendak Allah dengan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tahu kehendak Tuhan. Orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan, mana yang enggak, mana yang tidak, yang iya. Saudara.
Sebagaimana diperkatakan di ayat 17-18 ini dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18 dikatakan ini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang anggur saudara, itu berbicara tentang hidup keduniawian saudara. Bukan semata-mata kita dikatakan gini, hidup oleh anggur lalu kita minum anggur lalu kita mabuk, bukan seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan oleh anggur, artinya kalau berbicara tentang anggur itu hidup dengan keduniawian. Oleh sebab itu saudara, jika saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus hidup keduniawian kental saudara, nih saudara, mengertilah kehendak Allah, jangan kehendakmu pribadi. Kalau kehendakmu pribadi saudara, maka engkau akan seperti anak yang hilang. Dia kehendak pribadi aja. Memang betul dia saudara, kalau berbicara tentang anak yang hilang, memang itu adalah bagiannya saudara. Tetapi kehidupannya tidak ada kebijaksanaan di dalamnya, sehingga apa? Udahlah kasih aja sama aku ya, Bapak yang bagianku. Memang bagiannya saudara. Tetapi coba lihat, ketika itu diserahkan kepada dia semua saudara, habis, digerogoti. Tapi puji Tuhan dia bisa kembali. Tapi coba kalau dia ikutin kehendak bapaknya saudara. Pertama saudara, dia bagikan harta itu setengah buat si A. Ada dua aja kan anaknya, setengah buat si B, lalu dia diawasi oleh bapaknya. Oleh sebab itu saudara, kita ini kadang-kadang perlu pengawasan, harus pengawasan daripada Tuhan. Supaya kita bertindak saudara, nggak semena-mena kita. Kita melakukan nggak semena-mena kita. Yaitu apa? Nih, pengawasannya ada di sini. Firman Tuhan. Amin. Nggak jauh kok. Nih, aturan-aturannya semua di sini, saudara. Kita orang percaya ada di sini aturan-aturan. Banyak. Saudara. Makanya saya katakan tadi bahwa untuk mengikuti Tuhan itu memang sakit, saudara. Kita mau begini lah, kata firman Tuhan nggak boleh begini. Aduh, bagaimana nih kedagingan kita mulai timbul. Tapi ketika kita betul kehendak Tuhan lah yang terjadi dalam hidup, maka kehidupan saudara akan baik-baik saja. Nah, oleh sebab itu saudara, yang ketiga adalah ciri-ciri orang bijaksana mengerti kehendak Allah dengan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi sesungguhnya kehidupan kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kalau kehidupan saya dan saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus saudara, kita ini hidup kita pasti berjalan dengan baik. Pasti berjalan apa yang Tuhan mau. Baik-baik saja saudara. Amin. Jadi gitu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus pasti mengerti kehendak Tuhan. Jadi kepenuhan Roh Kudus bukanlah terjadi satu kali saja, tetapi terus saudara. Ya. Kepenuhan Roh Kudus itu artinya mempersilahkan Roh itu masuk, bukan hanya hari ini bolehlah Roh Kudus masuk dalam hati saya karena hati saya ini lagi baik-baik, lagi pas lah, masuklah Roh Kudus hadir di sini. Nanti hari Selasa jangan, saya sekarang ya tunggu hari Rabu aja, kalau ada diskon aja Roh Kudus masuk ya. Lalu hari Kamis lagi jangan, nanti hari Jumat lagi, itu pun setengah hari aja Roh Kudus ya, kuasai hati saya ya. Oke, oke, selamat. Enggak gitu saudara. Roh Kudus itu harus setiap detik, setiap jam harus ada dalam hidup kita, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan seturut dengan apa yang maunya Tuhan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu saudara. Walaupun kayaknya kedagingan kita merontak, belajarlah tunduk. Tuhan, aku mau seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita dikatakan orang-orang yang bijaksana. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi di akhir zaman ini kita benar-benar mau hidup bijaksana. Jadi ciri-ciri orang yang bijaksana itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, bangun dari tidur. Yang kedua saudara, mempergunakan waktu yang ada.
Ciri-ciri yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ketiga hal ini ada bertamu dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kehidupan kita akan disertai Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini. Mari kita angkat satu pujian kita. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Allah Tuhan buat hari ini, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh damai sejahtera, sehingga kami diajarkan di zaman akhir ini kami harus bijaksana, supaya kami berjalan seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terus pimpin jalan kami Tuhan. Terus pimpin hidup kami Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur
kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah terus firman Tuhan ini boleh bersemayam di dalam kehidupan jemaat Tuhan, sehingga kami memperoleh kebijaksanaan di akhir zaman ini dalam menangkapi semua sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kami, baik itu di dalam hidup kami hari demi hari, bahkan dalam pemilihan kami di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk melatih kebijaksanaan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan tanamkan terus, khususnya bagi kami jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan setiap saudara-saudara kami yang di luar sana yang kebetulan mendengarkan siaran langsung ini. Tuhan memberkati mereka. Biarlah di zaman akhir ini Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, Tuhan tanamkan baik-baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa di tempat ini, bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan tolong terus berikan kekuatan bagi Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam pengiringan kepada Tuhan, Tuhan berikan lebih luar biasa lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Cinta akan Tuhan semakin luar biasa bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Pergunakan waktu yang ada Tuhan berikan bagi tempat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Bagi Tuhan terus mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Nisma pada saat ini yang akan melakukan, jika seizin Tuhan, dia akan melakukan operasi tumor yang ada di amandalnya. Tetapi kami masih mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib luar biasa. Mujizat Tuhan masih berlaku sampai pada saat ini. Jika atas kehendak Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan akan cabut setiap sakit penyakit tumor amandalnya di dalam nama Yesus. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati bangkit kembali. Hal ini adalah hal yang terkecil bagi Tuhan. Jika ada sesuatu Tuhan akan kehendaki dalam hidupnya, Tuhan akan angkat dia di dalam nama Yesus. Angkat penyakitnya dalam nama Yesus. Jika dia akan mendapatkan mukjizat Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Jikalau juga tangan dokter yang berkehendak untuk mengoperasinya, Tuhan pakai tangan dokter dalam nama Yesus. Anestesis, dokter-dokter yang ada, bedah, bahkan spesialis yang ada, Tuhan pakai Tuhan. Bahkan obat-obat yang ada, Tuhan pakai dalam nama Yesus Tuhan. Dan setiap apapun bentuk biaya-biaya yang diperlukan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan mempercukupkannya di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan yang mengalami sakit pada saat ini, dari tempat ini, dari mimbar Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan pulihkan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, hamba berdoa di mana minggu yang lalu terjadi klaster COVID-19 di GPSI LDL Tanjung Selong. Dalam beberapa jemaat Tuhan terkena COVID-19. Di dalam nama Yesus Tuhan, kuatkan mereka. Imun mereka kuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan, beberapa hari yang lalu Tuhan, Ibu Maria terkena positif COVID-19 dan sekarang dia ada di ruang isolasi. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan pulihkan juga ibu kekasih kami ini Tuhan, Ibu Maria Magdalena. Di dalam nama Yesus, dan kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa Tuhan akan diutarakan. Sungguh kasih Tuhan menimpa bagi kehidupannya, sehingga dia boleh sembuh pada saat ini. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Bahkan kloster-kloster lainnya Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Penularan-penularan lainnya Tuhan, virus-virus lainnya Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Bagi jemaat yang ada di Tanjung Selong, di dalam nama Yesus. Bahkan kami sekalian di tempat ini Tuhan, jemaat Tuhan GPSI Shalom, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari penularan-penularan virus corona. Kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami tolak, dalam nama Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami jemaat Tuhan melakukan prokes yang diperintahkan oleh pemerintah setempat supaya kami tidak terpapar oleh virus corona. Dan juga kami boleh menjaga
turuskan berkat bagi Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan pemulihan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan Kalimantan Utara Tuhan memberkati. Bahkan kelima kabupaten kota Tuhan memberkati. Bahkan terlebih khusus Kabupaten Tanah Timur, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan tolong, biarlah Tuhan virus corona semakin ditekan di kabupaten kami, dan kami boleh kembali beraktivitas bagaimana semula Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan tolong masyarakat yang ada Tuhan, biarlah Tuhan mengikuti segala anjuran-anjuran pemerintah, supaya kami mengikuti prokes yang ada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, dan di dalamnya kami terhindar daripada virus yang mematikan ini di dalam nama Yesus Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan setiap masyarakat Kabupaten Tanah Timur Tuhan berikan kesehatan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dan juga Tuhan, dari tempat ini kami juga berdoa buat program-program gereja kami, baik itu Tuhan ibadah Rabu Biston, ibadah doa dan puasa hari Jumat, ibadah persekutuan wanita, ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah raya, semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan ini menjadi dupa yang harum di hadapan. Bahkan Tuhan dalam penerusan pekerjaan pastori yang tempat itu akan kami tempati untuk beribadah. Tuhan, dengan kuat kuasa Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami terus bergandengan tangan, tiada yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa pembangunan itu Tuhan akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam nama Yesus Tuhan. Memberkati setiap tukang yang ada, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan roh takut akan Tuhan, kejujuran Tuhan berikan kepada mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini kami semakin luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Kami persilakan kepada pemimpin pujian, silakan. berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih, teruskanlah berkat keuangan ini ya Tuhan, sehingga dapat
layak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, secara khusus dalam pelayanan gereja Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, berkati kembali jemaat Tuhan yang sudah melayani Tuhan dengan keuangan yang sudah diberikan, biar berlipat-lipat kali ganda sehingga di dalam semuanya itu hidup kami semua berkelimpahan dan dengan syukur atas kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Pada hari Rabu, seperti biasa akan dilakukan ibadah Bison. Firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Firman dan WL-nya dibawakan oleh pemudi Karen. Dan pada hari Jumat 19 Maret ibadah dua puasa, firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Gembala, WL dibawakan oleh pemudi Listen Siapa. Pada hari Jumat seperti biasa, pada hari Sabtu seperti biasa ada ibadah persekutuan wanita. Firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Gembala, pujian dibawakan oleh pemudi Karen, tempat rumah Ibu Landri yang Kemanwal atau Mama Ica ya. Dan malam minggu seperti biasa juga dilakukan ibadah pemuda. Firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Gembala, WL-nya dibawakan oleh Saudari Listen. Waktu dan tempat yaitu di Pastori malam minggu jam 7. Dan seperti biasa dilakukan juga ibadah sekolah minggu jam 8 yang dikoordinir oleh pemudi Listen dan juga Betsy ya. Seperti biasa juga yang kita lakukan seperti saat ini, ibadah raya dilakukan pada jam 9 sampai dengan selesai. Firman Tuhan untuk minggu depan dibawakan oleh Ibu Pendeta Hermawati, pelayan pujian Ibu Anis Timorang, pelayan musik timnya Bapak Teman Wendy, dan pelayan kolektan ialah Retol dan Betsy, proyektor pemudi Keren. Dan setiap yang ambil bagian dalam pelayanan diharapkan hadirannya 20 menit sebelum padat untuk persiapan. Terima kasih dan selamat melayani. Dan juga ada di sini saya akan bacakan. Saya tidak tahu apakah ada di proyektor. Untuk keuangan kita ada dikirim di WA ya. Untuk keuangan kita saat ini 21.386.000 Pak Yohanes ya. Soalnya ada dua, sebelah sini. Iya saldonya. 21.386.000 bisa nanti dilihat di WA ya. Baiklah, mungkin demikian pengumuman sepekan kita. Mari setiap orang yang mau berpelayanan untuk hari Minggu persiapkan dirinya. Sama seperti saya saudara ya, kalau saya pas hari ini saya langsung dekat, saya lihat di pengumuman. Ada nggak dapat saya cari dulu semua. Kalau tidak ada baru saya ulang lagi dan ragu, ternyata saya gitu ya. Jadi seperti kita menyambut kedatangan Tuhan, seperti itu ladang hidup ya. Kita harus mempersiapkan diri. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Lebih dari segalanya, amin. Mas
Yesus Tuhan, Bapa yang baik dan luar biasa, di mana Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga, dan hamba tetap berdoa kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan tolong sebagaimana janji Tuhan kepada jemaat di tempat ini, naik dan Tuhan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apa saja yang jemaat Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan usaha mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Maka hamba berdoa, jika ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tinggi-tinggi kedua tangan kita mulai berkat Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera Allah, dengan cinta kasih Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang di kali yang kedua menjemput kita semua saleh-salehnya. Bapa, terima kasih.